الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina li'idul adha ba'da yaumul arafah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi azhaba anhum rijsa wa tuhar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di sebuah lapangan yang baik ini sembari mengumandangkan takbir, mengagungkan asma Allah ilahi Rabbi yang dirangkai dengan 2 sholat rakaat Idul Adha. Itu semua sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, sebagai langkah awal memulai perjalanan diri untuk mengarungi kehidupan yang abadi kelak yaumul akhirah. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang sangat bersejarah bagi umat Islam di seluruh pelosok penjuru dunia. Karena hari ini adalah hari raya Idul Adha, atau yang kita kenal dengan hari raya kurban. Adalah momen yang tepat mengenang perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendapat ujian berat dari Allah untuk menyembelih putra satu-satunya yang amat beliau cintai, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya, dan mimpi seorang nabi adalah salah satu cara dari turunnya wahyu Allah. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus beliau laksanakan. Kemudian Nabiullah Ibrahim termenung memikirkan ujian yang amat berat yang ia hadapi. Sebagai orang ayah yang dikaruniai seorang putra yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan dan didambakan, seorang putra yang telah mencapai usia di masa-masa yang sangat menggembirakan, dan sudah bisa dilihat bagaimana kehebatan daripada Ismail di mata sang ayah. Seorang putra yang diharapkan menjadi pewarisnya dan penyambung kelangsungan keturunannya, tiba-tiba harus dia jadikan kurban dan harus direnggut nyawa oleh tangan ayahnya sendiri. Hal demikian doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam selama sebelum dikaruniai anak juga terekam di dalam Al-Quran, yakni di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim selalu berdoa, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh.
Namun demikian, para hadirin, karena keteguhan iman, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berangkat untuk menuju ke Mekah, memenuhi dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, yang sangat taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya, ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangan kali ini, tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, maka berkatalah Ismail kepada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah." Hal demikian terekam juga di dalam firman Allah di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ma'au sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya batif'al ma tu'mar satajiduni minas sabirin. Ketika anak itu Ismail sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih. Pikirkanlah apa pendapatmu." Maka dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Nabi Ismail melanjutkan, "Aku hanya berpesan dalam melaksanakan perintah Allah itu, wayahku. Pertama, agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Yang kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya." Maka kemudian dipeluklah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang." Memandang dari wajah putranya ke parang yang mengkilap di tangannya. Seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di pihak yang lain. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, parang tajam diletakkan pada leher Nabi Ismail dan siang yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah. Sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam memperagakan kebaktian kepada Allah dan kepada orang tuanya, dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan, sampai-sampai terjadi seketika merasa bahwa parang itu tidak sanggup untuk memotong lehernya. Maka berkatalah Ismail kepada ayahnya, "Wahai ayahku, rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku. Cobalah telungkupkan aku dan laksanakan tugasmu tanpa melihat wajahku." Akan tetapi parang itu juga tetap tidak berdaya, tidak mampu mengeluarkan setitik darah pun dari daging Ismail, walaupun dia telah ditelungkupkan dan dicoba memotong lehernya dari sisi belakang. Dalam keadaan bingung dan sedih hati karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, maka datanglah kepada Ibrahim melalui malaikat Jibril, "Wahyu Allah, wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan." Kemudian sebagai tebusan atau ganti nyawa Ismail,
yang telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk bersamaan dengan kita melaksanakan perayaan Idul Adha tahun ini. Di sisi lain, saat-saat ini adalah saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia mendatangi kota Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Haji merupakan salah suatu ibadah yang syarat dengan simbol dan perlambang. Oleh karena itu, jikalau ibadah haji dilaksanakan tanpa mengerti makna yang tersimpan di dalamnya, sangatlah percuma, karena yang demikian itu hanya akan menyisakan kelelahan, kecapean yang luar biasa tanpa memperoleh pahala apa-apa. Kaum muslimin, muslimat, meskipun saat ini kita berada di sini jauh dari tanah haram, tidak berarti kita tidak bisa meneladani Nabi Ibrahim, karena keteladanan itu tidaklah bersifat fisik, namun sejatinya keteladanan itu berada dalam semangat yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Keteladanan atas ibadah haji dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka keteladanan atas ibadah haji dapat kita terapkan dalam pertama, bahwa pakaian yang selama ini kita pakai sehari-hari sangat menunjukkan derajat dan status sosial manusia. Oleh karena itu, ketika seorang muslim telah berniat untuk haji dan berniat menghadap kepadanya, maka segeralah tanggalkan pakaian itu dan gantilah dengan busana ihram yang serba putih, karena manusia di hadapan Ilahi Rabbi sejatinya tidak ada perbedaan, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Kedua, pakaian itu tidak hanya apa yang kita pakai, namun juga identitas yang menyelimuti diri manusia hendaknya segera diluluhkan ketika kita berniat untuk menghadap Allah. Allah tidak akan pernah membedakan antara pejabat dan rakyat, antara penguasa dan hamba, antara pedagang dan nelayan. Semua di mata Allah adalah sama, seperti putihnya seragam yang dilambangkan dalam kegiatan melaksanakan haji di Mekah Al-Mukarramah dengan menggunakan pakaian ihram. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ikhwah, la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Artinya, orang-orang Islam itu satu sama lain bersaudara. Tiada yang lebih utama seorang pun dari seorang yang lain melainkan karena takwanya. Hadis rawahu Tabrani. Yang ketiga, pakaian itu adalah sifat manusia. Ketika seorang muslim telah berniat menghadap Allah Sang Maha Kuasa, hendaklah ia mencopot segala identitas dunianya. Artinya segala macam sifat yang melekat, baik negatif, positif, baiknya dihilangkan, dan hanya semata-mata kita berniat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pakaian itu mengingatkan manusia akan ketakberdayaannya, bahwa nanti ketika kita sudah waktunya dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya, manusia tidak akan membawa apa-apa kecuali kain putih yang kita kenal dengan istilah mori sebagai teman kita, sebagai pertanda bahwa sebaiknya manusia hidup dengan sederhana karena semua akan ditinggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya dalam ibadah haji ada kegiatan melempar jumroh, tawaf dengan melilingi Ka'bah 7 kali, sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, wukuf di Padang Arafah. Itu semua adalah rangkaian ibadah haji yang penuh makna. Salah satu antara lain adalah di Padang Arafah, di mana para jamaah haji melaksanakan wukuf. Padang Arafah merupakan ruang yang sangat luas yang terhampar untuk mengolah diri seorang muslim sehingga mengenal siapa jati dirinya sebagai manusia. Arafah adalah ruang berintrospeksi diri, siapa dan dari mana sosok diri itu dan hendak kemana nantinya. Oleh karena itu, ruang ini dinamakan Arafah, yang mempunyai satu asal kata yang sama dengan ma'rifat, yaitu mengetahui dan mengerti hakikat diri. Diharapkan setelah diramu, diolah dalam padang Arafah ini, seorang diri manusia bisa menjadi lebih arif bijaksana dalam mengarungi kehidupan
dan mempertimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat seperti yang disimbolkan dalam kegiatan tawaf dan sa'i. Kemudian dari Arafah menuju Musdalifah guna mempersiapkan diri dan mempersenjatainya melawan syaitan yang akan dihadapi nanti di Mina. Manusia haruslah selalu waspada bahwa syaitan itu ada di mana-mana. Karena itu senjata pemusnahnya tidaklah sesuatu yang besar dan menakutkan, tetapi cukup dengan kerikil yang kecil sebagai simbol atas kesabaran dan keteguhan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian uraian dalam khutbah ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga kita yang di sini diberikan kesempatan pada suatu saat nanti mengunjungi tanah haram di lain waktu seperti kita cita-citakan semua. Dan semoga mereka yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kesehatan sehingga mampu melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan pulang ke tanah air dengan selamat dengan membawa predikat haji mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna zani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izza islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa